Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan, kebaikan Tuhan sehingga kita boleh ada di minggu terakhir di bulan ini. Saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita sehingga kita boleh berjumpa dalam ibadah secara online hari ini. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini, mari dengan segenap hati kita penuh dengan ucapan syukur kita datang kepada Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Satukan hati kita dan mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kebaikan-Mu, anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada saat ini Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan nyatakan bagi kami. Kami boleh melihat anugerah demi anugerah Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih Yesus. Sehingga kami boleh ada di minggu terakhir di bulan ini Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Aba, kami bersyukur ya Bapa. Dan biar ucapan syukur kami ini boleh menyenangkan-Mu Tuhan. Seluruh ibadah kami dari awal sampai selesai kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom, haleluya. Mari kita datang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Dialah Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Dia Allah kita, Dia Raja kita, Dia Bapa kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kami rayakan semua kebaikan dan kasih setiamu bagi kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tak pernah pergi dari kita, amin. Sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Karena itu mari lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mengagumi semua perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Karena
Dia Tuhan yang tak pernah terbatas, kuasanya, kasihnya, anugerahnya bagi kita. Haleluya Yesus. Ini kami Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu. Lebih lagi kami mau memuji, kami mau meninggikan, kami mau mengagungkan Engkau. Kami kagumi Engkau Tuhan. Kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas jalan-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Terima kasih Yesus. Kami kagumi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku.
karena kuat dan gagah kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami boleh ada sampai menjelang akhir tahun ini Tuhan. Oleh karena kasih setia, oleh karena anugerah, oleh karena kebaikan yang daripadamu Tuhan, yang memampukan kami boleh ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam keluarga, dalam setiap aktivitas kami, dalam gerejamu, kami boleh ada oleh karena Engkau Tuhan. Kami boleh beribadah oleh karena Engkau juga Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih. Biar dalam seluruh kehidupan kami hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan. Engkau Tuhan satu-satunya yang kami percaya dalam hidup kami. Yesus, Yesus Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau satu-satunya harapan dalam kehidupan kami, dan tidak ada Allah lain yang seperti Engkau. Kami bersyukur biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Malam hari ini kami rindu diajar dan dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mengurapi kami semua, Engkau menuntun kami, Engkau membukakan mata rohani kami, Engkau mengajar kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu serta dapat melakukannya. Dan kami halaukan setiap kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang berusaha untuk mencuri setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara kekasih. Kembali kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan sehingga malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama dalam ibadah kita. Dan kiranya apapun yang boleh kita gumulkan atau apapun yang kita boleh hadapi hari-hari ini tidak membuat kita jauh daripada Tuhan, tapi semakin kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Mari langsung saja kita akan membuka firman Tuhan malam hari ini yang akan kita baca dan kita renungkan di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Kitab Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakannya dan Bapak Ibu akan mengikuti dari tempat masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan, angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, hingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini, ya mungkin kisah tentang angin ribut diredakan ini bukan hal pertama kali kita membacanya atau merenungkannya. Namun ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya rindu kembali untuk mengingatkan dan kembali kita belajar tentang bagaimana firman Tuhan yang sungguh luar biasa ini. Ya, angin ribut diredakan judul perikopnya. Namun judul renungan kita malam hari ini saya akan memberi tema tenang di tengah badai, gitu ya. Tenang di tengah badai. Kalau berbicara tenang, tentunya suatu kondisi di mana kondisi itu menguntungkan, kondisinya itu menyenangkan, ya, kondisinya itu dalam kondisi yang baik-baik, gitu ya. Itulah tenang. Kalau bagaimana bisa tenang kalau di tengah badai? Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan dan menjadi sebuah perenungan buat kita. Kok bisa sih tenang di tengah badai, gitu ya. Nah, kalau kita membaca kembali dari pembacaan firman Tuhan di sini memang sudah jelas sekali bagaimana di situ digambarkan ya bahwa realitas iman bagi setiap kita orang percaya dalam menghadapi pergumulan dan di dalam perjalanan iman memang ini sering terjadi kita alami ya. Di sini jelas sekali kisahnya adalah bahwa ada sebuah kisah Yesus dan murid-muridnya naik perahu setelah Yesus melakukan pelayanan. Ini merupakan khotbah di bukit ya. Terus kemudian ketika mereka ada di tengah danau, tiba-tiba angin ribut mengamuk gitu ya. Angin ribut datang gitu. Terus murid-muridnya gelisah, takut, khawatir dan sebagainya. Bagaimana ini? Aduh, ombaknya besar gitu ya. Bisa-bisa kita tenggelam, bisa-bisa kita mati gitu. Di tengah situasi seperti itu ya, dan dia mendapati Yesus sedang tidur gitu. Kok bisa dalam keadaan yang begitu kacau, dalam keadaan yang orang banyak gelisah, khawatir, Yesus kok tidur gitu. Makanya murid-muridnya pun mendatangi dia dan membangunkan, Yesus tolong, kita mau binasa nih, karena dia melihat bahwa situasinya tidak memungkinkan, situasinya sangat berbahaya, situasinya itu sangat menggemparkan begitu ya. Nah, ketika Yesus bangun, lalu Yesus menegur murid-muridnya dan berkata, kenapa kamu takut, kenapa kamu kurang percaya, ya kan?
Lalu Yesus menghardik, lalu danau itu tenang. Nah, ini sepertinya sebuah kisah yang fenomenal, sebuah kisah yang luar biasa, sebuah kisah yang sering kita dengar, namun kalau kita renungkan kembali, ya itulah faktanya gitu ya. Faktanya kita sebagai seorang manusia ya sudah mengenal Tuhan, ya kan? Seringkali namanya kekhawatiran, namanya ketakutan itu masih saja kita hadapi. Betul ya Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah kita sering khawatir, ketika kita menghadapi pergumulan kita sering takut, bagaimana ini nantinya, kok situasinya tidak menguntungkan, situasinya kok membuat saya tidak bisa melihat masa depan dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang masalah ya kan, masalah ini kan dikatakan tadi datangnya itu dengan sekonyong-konyong, artinya itu tiba-tiba, tidak direncanakan gitu ya. Namun kalau secara garis besar ya kita sering mendengar bahwa kita mendapati pelajaran dari kisah Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Yang pertama itu kita melihat masalah selalu ada, betul ya. Tadi katakan sekonyong-konyong, tiba-tiba, masalahnya tidak pamit lagi, tidak permisi lagi datang ya. Datang gak sendirian, bersama dengan teman-temannya gitu ya. Itu yang biasa kita alami. Terus masalah seringkali membuat kita itu tadi takut, khawatir dan sebagainya. Kemudian karena kekhawatiran, karena ketakutan membuat kita kurang percaya. Itu ya garis besarnya dari cerita firman Tuhan ini. Kurang percaya gitu. Yang tadinya sebelum mereka naik ke perahu mereka sudah mendengarkan pengajaran Yesus, mereka mendengarkan tentang hal-hal yang luar biasa, mereka mendengarkan tentang sesuatu yang meneguhkan iman, tetapi menghadapi situasi dan fakta yang ada membuat mereka takut, membuat mereka khawatir. Nah, ini sering kita alami sebagai orang percaya, masih ada namanya ketakutan, kekhawatiran manusiawi ya. Namun malam hari ini biarlah firman Tuhan kembali meneguhkan kita, mengingatkan kita, menegur dan membangun kita. Kita mau belajar ya bagaimana sih kita dapat tenang di tengah badai ya, di tengah masalah pergumulan kita. Kita mau sebagai anak Tuhan memahami hal ini sehingga dalam kondisi apapun, masalah apapun kita tetap tenang gitu ya. Ya, kalau tadi dikatakan sekonyong-konyong, tiba-tiba masalah itu tidak direncanakan datang sendiri, ya datangnya beruntun lagi bersama-sama gitu ya, yang membuat situasinya sepertinya sudah tidak ada harapan lagi gitu ya. Nah, ya hal pertama yang bagaimana kita bisa tenang di tengah masalah. Ya, kalau di ayatnya 23 tadi dikatakan seperti ini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ya, supaya kita bisa tenang, kita harus sadar atau kita harus menyadari bahwa Yesus itu senantiasa menyertai kita. Amin Bapak Ibu ya. Berapa kali Bapak Ibu mendengar bahwa Yesus menyertai kita? Bapak Ibu yakin Yesus itu menyertai kita? Ya, situasi di dalam cerita ini pun sama. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Berarti Yesus ada di dalam perahu itu, gitu kan? Yesus dan murid-muridnya, gitu ya. Yesus berarti menyertai murid-muridnya di dalam perahu tersebut, gitu. Kita sebagai orang percaya pun malam hari ini kita diingatkan dengan kata ini, ya. Yesus menyertai kita. Amin. Kalau menyertai kita itu berarti dimanapun saja kita pergi, kemanapun saja kita melangkah, aktivitas apapun yang kita lakukan, di situ Yesus ada. Ya, bahkan Yesus itu adalah Allah yang Immanuel dikatakan, Allah yang menyertai kita. Jadi kalau kita disertai oleh Yesus, berarti segala sesuatu yang akan terjadi atau situasi apapun yang sedang kita hadapi, kondisi apapun yang sedang kita alami, Yesus tahu, ya kan? Yesus tahu, Yesus melihat dan sebagainya. Kalau kita menyadari bahwa Yesus itu menyertai kita, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Memang kata-kata ini gampang untuk diucapkan, tapi dalam praktek kehidupannya susah untuk diterapkan. Tapi kalau kita menyadari dan kita punya keyakinan bahwa Yesus itu menyertai kita, Bapak Ibu,
Sekali lagi, pergumulan apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan menyertai dan pasti Tuhan menolong, ya. Pasti Tuhan menolong. Karena Tuhan mengasihi saya dan Bapak Ibu, ya. Karena Tuhan mengasihi saya dan Bapak Ibu. Nah, bentuk pertolongannya ini seperti apa? Sesuai dengan rencana Tuhan tentunya. Pertolongannya ini seperti apa? Seperti maunya Tuhan tentunya, bukan seperti yang kita pikirkan, gitu ya. Kalau pikiran manusia kan terbatas gitu. Tapi kalau pikiran Allah, dia mengerjakan sesuatu yang tidak terbatas, bahkan kalau itu dia kerjakan akan membuat kita terheran-heran dengan perbuatan Tuhan. Itu yang luar biasanya. Oleh karena itu, malam hari ini ingat, dalam setiap permasalahan kita, Tuhan menyertai kita. Maka ketika kita menyadari hal tersebut, Tuhan memberikan damai sejahtera dan kita dimampukan untuk tenang di tengah badai, tenang di tengah pergumulan yang kita hadapi. Apapun itu yang menjadi pergumulan kita malam hari ini, ingat Tuhan menyertai kita semua. Yang kedua, bagaimana kita bisa tenang? Kalau kita bisa melihat di ayatnya yang ke-24, ya kan? Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita dapat tenang di tengah badai atau masalah. Yang kedua adalah merasakan kehadiran Tuhan. Merasakan kehadiran Tuhan, ya. Seringkali kita tidak tenang ketika menghadapi masalah karena tidak merasakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana bisa? Tadi Tuhan sudah menyertai, ya. Suatu hari saya masih ingat waktu SD, saya menjatuhkan gelas di atas meja. Saya lari-lari terus nabrak, jatuh. Nah, karena jatuh waktu masih anak kecil ya, saya merasa takut. Aduh, ibu saya lihat apa enggak ya? Nanti bisa dimarahi nih, gitu ya. Tapi ternyata waktu saya berusaha untuk membereskan pecahan kaca ini, ternyata ibu saya sudah di belakang saya, gitu. Waktu saya balik saya kaget, wah, aduh, ketahuan deh. Nah, itu gambaran. Gambarannya apa? Gambarannya adalah ketika kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, gitu ya. Kita seolah masalah-masalah itu tuh seolah masalah itu tuh tidak bisa diatasi, gitu ya. Tapi ketika tadi gambarannya ketika ibu saya melihat, dia membantu saya, gitu ya. Dia membantu saya sehingga masalah yang tadi yang saya lakukan itu bisa teratasi. Kan pecahan-pecahan kaca kalau misalnya anak-anak kan nggak tahu itu ternyata bisa melukai, ya kan. Tapi ketika ternyata ada ibu saya yang memperhatikan saya jadi tertolong, gitu ya. Nah, seringkali ketika kita ada masalah, ya kan, kita tidak menyadari kehadiran Tuhan itu dalam kehidupan kita. Aduh, masalahnya besar banget. Aduh, aku sudah berdoa ini bertahun-tahun berdoa, sampai bersujud sampai pokoknya malam pagi saya berdoa, tetapi kok sepertinya Tuhan diam, ya. Tuhan tidak menjawab, gitu ya. Kok Tuhan diam, Tuhan tidak menjawab, ya kan? Kita enggak merasakan kehadiran Tuhan. Kita hanya melihat dari kaca mata manusia. Faktanya Tuhan enggak menolong saya, gitu. Karena kita enggak merasakan kehadiran Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaannya dari kisah ini di situ, apakah sebelum naik ke perahu, Yesus tidak tahu kalau akan ada badai? Coba bayangkan Bapak Ibu, pernahkah tidak merenungkan ini ya? Kira-kira waktu Yesus mau naik bersama-sama dengan Yesus tahu nggak kalau akan ada badai? Ya kan? Apakah Yesus tidak tahu akan apa yang dialami oleh para murid? Tentunya sebagai Tuhan yang maha tahu, gitu ya, dia tahu apa yang akan terjadi, gitu ya, apa yang akan dialami oleh murid-muridnya, akan apa yang akan terjadi di depannya dia tahu, gitu ya. Nah kita berpikir kehadiran Tuhan itu hanya ketika ada mujizat, ada hal-hal yang spektakuler, ada kesembuhan, ada sesuatu yang luar biasa, atau dengan kata lain yang wow yang kita alami, baru kita menganggap itu adalah Tuhan hadir, gitu ya. Namun saat Yesus tidur, ya, saat Yesus tidur,
murid-muridnya seolah-olah aduh Yesus kok nggak peduli, Yesus kita ini binasa kok kamu tidur dalam angin ribut. Ya, dia tidak merasakan kehadiran Tuhan, dia tidak merasakan kehadiran Yesus. Dengan kata lain apa? Di saat ada masalah kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Kita sudah berdoa, kita sudah bertalu-talu berdoa namun tidak ada jawaban. Tetap saja Tuhan belum menjawab dan kita berkata dan kita tidak merasakan kehadiran Tuhan itu dalam kehidupan kita. Apakah benar Yesus itu tidak hadir? Tidak ada? Ada, orang dia dibilang menyertai kita berarti ada, tapi kita tidak merasakan kehadirannya gitu ya. Kita beranggapan bahwa kalau sesuatu yang luar biasa, mujizat dan sebagainya baru Tuhan ada. Saya merasakan Tuhan hadir di tempat ini gitu ya. Nah, Tuhan hadir dan bekerja dalam segala keadaan, ya kan? Baik bekerja dengan lembut melalui bisikan, ya kan? Melalui perenungan dan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, ya kan? Bekerja juga dengan dahsyat dan luar biasa melalui mujizat. Jadi dengan kata lain sebenarnya dalam segala situasi Yesus hadir. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita bisa merasakan kehadiran Yesus itu dalam setiap pergumulan yang kita hadapi? Ya kan? Kalau misalnya kita berdoa untuk orang yang tidak sembuh, berdoa kepada orang yang sakit lalu tidak sembuh, bilang Tuhan Yesus gak hadir. Ya, kita gak bisa merasakan Tuhan. Itu adalah hal yang salah. Yang jelas adalah kita mau dalam segala situasi malam hari ini kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dalam situasi berat pun kalau kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, kita akan bisa merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Pergumulan seberat apapun Tuhan akan memberikan ketenangan, ya. Itu pernah saya alami ya Bapak Ibu ya. Itu saya pernah alami ketika saya mengalami sesuatu yang sepertinya pelik gitu ya. Saya hanya diam, tapi di dalam diam itulah ya Roh Kudus tiba-tiba memberikan sebuah sukacita, memberikan ketenangan, memberikan damai gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Nah, oleh karena itu mari kita mau belajar untuk terus merasakan kehadiran Tuhan pada saat kita dalam situasi apapun ya. Pada situasi apapun, rasakan kehadiran Tuhan melalui apapun karena Tuhan itu bisa bekerja dengan caranya yang luar biasa. Dan saya percaya di mana ada Roh Allah, di situ akan ada damai sejahtera. Kalau kita bisa merasakan Roh Allah itu yang terus menyertai kita, kita akan bisa merasakan damai sejahtera. Sehingga dalam setiap pergumulan permasalahan yang kita hadapi, Tuhan bisa mengarahkan kita untuk melihat sisi baik, melihat sesuatu yang di luar daripada yang bisa kita pikirkan. Ya, itu adalah hal yang luar biasa. Itu adalah hal yang ajaib. Itu adalah hal yang kita perlukan sebagai orang-orang percaya. Ya, yang kedua, mari terus merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan bisa bekerja dalam segala cara untuk bisa menunjukkan kuasa-Nya, untuk bisa menunjukkan kasih-Nya, untuk bisa mentransferkan sukacita dan damai sejahtera itu dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa tenang dalam menghadapi setiap pergumulan kita atau menghadapi badai atau di tengah badai. Yang ketiga adalah percaya penuh kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-25-26, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Jadi Tuhan sekali lagi turut bekerja ya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kalau kita percaya kepada Tuhan berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada apa yang sedang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan baik, amin. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan turut bekerja. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencana Allah, bukan rencana kita.
Nah, untuk bisa menyamakan apa yang menjadi rencana Allah dan apa yang harus kita kerjakan, bagaimana respon kita menanggapi, itu kita memerlukan Roh Kudus untuk mengajari kita. Ya, oleh karena itu terus bangun hubungan, terus berkomunikasi dengan Tuhan, terus bersaat teduh, terus membangun hubungan yang intim, sehingga kita terus bisa merasakan dan percaya penuh kepada Tuhan tentang apa yang akan Tuhan rencanakan dan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dalam waktunya yang tiba-tiba Yesus Allah sanggup untuk menghardik hal-hal yang tidak sesuai dengan rencananya. Amin. Masalah boleh tiba, boleh datang secara tiba-tiba, sekonyong-konyong. Yesus pun sanggup untuk bisa dengan tiba-tiba menghardik setiap hal yang tidak sesuai dengan rencananya. Itu yang luar biasa. Kalau kita hidup dalam rencana Allah, berarti kita ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam lingkupnya Tuhan. Ya, kalau itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan pun sanggup untuk dengan tiba-tiba menghardik, ya, menggagalkan setiap tipu muslihat si iblis untuk menggagalkan rencana yang sudah Tuhan rencanakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, bila firman Tuhan malam hari ini, ya, mengingatkan kita kembali, Bapak Ibu, selagi kita masih di dunia ini, sekali lagi tidak akan pernah tidak ada masalah, semuanya masalah, ya kan? Atau ada yang dari lahir sampai saat ini tidak menghadapi masalah? Saya sering kali menghadapi masalah. Tapi satu hal, ketika saya ada di dalam masalah, ketika saya menghadapi badai, ya, Tuhan sumber kekuatan yang memberikan saya ketenangan, gitu ya. Tuhan yang saya ingat menyertai saya. Yang saya ingat, saya merasakan kehadiran Tuhan yang terus menopang hidup saya, sehingga masih ada sampai saat ini, gitu ya. Dan saya percaya penuh bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan izinkan itu ada di dalam rencana Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa yang perlu kita pahami, kita renungkan senantiasa dalam kehidupan kita, sehingga sekali lagi ketika kita ada di tengah badai, kita akan tenang. Kalau hal itu bisa kita kerjakan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Di ayat yang 27 berkata begini, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan heran melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa, melihat pemeliharaan Tuhan, melihat campur tangan Tuhan, melihat bagaimana Tuhan itu bekerja menyusun kehidupan kita, merencanakan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, kita akan heran. Sampai waktunya Tuhan akan boleh menyatakan, ini loh rencanaku buat kamu, ini loh rencanaku buat kalian semua, gitu ya. Nah, itu adalah hal yang kita nantikan, menggenapi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita boleh merasakan sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah. Amin. Untuk renungan kita malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tenang di dalam Tuhan, sebab Dia Allah yang terus menyertai dan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih untuk segala perkara yang boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu
kami mengucap syukur Tuhan untuk segala perbuatan-Mu yang luar biasa. Dan biarlah seluruh sidang jemaat-Mu malam hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, dalam setiap pergumulan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja dan menjamah setiap hati kami, sehingga kami diberikan ketenangan, kami diberikan sukacita, kami diberikan damai sejahtera, sehingga kami mampu menghadapi dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan, Engkau menyertai, Engkau menolong, Engkau menopang kami, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Yang bergumul tentang studi dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Engkau terus Tuhan menolong dalam studi anak-anak-Mu ya Bapa. Mereka dapat menyelesaikannya dengan baik. Setiap keperluan, kebutuhan Tuhan mencukupkannya. Setiap jemaat-Mu ataupun siapapun Tuhan yang sedang dalam bergumul tentang sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus, bila Tuhan berperkara atasnya, Tuhan Engkau memberikan kesembuhan yang daripada-Mu, kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menjamah dan memberikan pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Ataupun hal-hal yang lain Tuhan, pergumulan yang tidak terkatakan sekalipun, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memampukan seluruh umat-Mu Tuhan untuk dapat memaknai setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya dengan terus melihat rencana-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu berhenti disampaikan, namun biarlah Roh Kudus yang akan terus memateraikannya dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami dengarkan malam hari ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita boleh diberkati lewat firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya membuat kita boleh semakin hari semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Bu PDP Rifka Sulistewati yang boleh memberikan sharing firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati senantiasa dalam keluarga, dalam pekerjaan dan dalam setiap aktivitas, dan juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani malam hari ini baik yang di studio maupun secara virtual. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan kita dan juga semua umat Tuhan yang sudah bergabung malam hari ini dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati setiap ibadah kita dan membuat kita boleh terus setia dalam mengikuti setiap ibadah-ibadah kita sehingga kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berikut kami akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk kegiatan ibadah. Esok hari kita akan ada ibadah di Ruang Anggrek 2 lantai 7 Kondominium Taman Anggrek. Ibadah kita akan secara onsite di jam 10 pagi dan juga live streaming di channel YouTube GBI Taman Anggrek. Ibadah secara onsite disertai dengan ibadah sekolah minggu. Mari Bapak Ibu Saudara boleh mengajak anak-anak, keponakannya ataupun cucunya untuk boleh datang beribadah dan mereka pun semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan di hari Selasa kita ada ibadah faith.com atau komsel jam 8 malam via Zoom. Link akan dibagikan nanti di hari Selasa. Dan di hari Sabtu seperti malam hari ini kita ada ibadah praise and worship jam 6:30 malam di channel YouTube GBI Taman Anggrek. Puji nama Tuhan. Dan juga terima kasih atas setiap persembahan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di ibadah onsite maupun via transfer. Tuhan Yesus memberkati. Secara transfer boleh memberikannya lewat nomor rekening yang telah tersedia di layar monitor Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari terus mendukung pelayanan ini dengan kita like, comment, share dan juga subscribe YouTube channel GBI Taman Anggrek dan juga follow Instagram GBI Taman Anggrek. Demikian pengumuman yang boleh kami sampaikan. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini bersama kita nyanyikan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
kesempatan malam hari ini Bapa di sorga, karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kami, yang telah menolong dan berkati kami. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan pada malam hari ini berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak akan pernah takut terhadap badai karena ada Tuhan di sana. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, bahkan Tuhan menjaga kami. Kami percaya bahwa kalau Tuhan izinkan terjadi badai bagi kehidupan kami tahu ada rencana Tuhan yang membuat kami untuk naik lebih tinggi lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih di doa kami di hadapan-Mu. Semua kami yang ada pada saat malam hari ini, sedang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam nama Tuhan Yesus berkati mereka. Tuhan topang mereka, Tuhan bawa mereka mengalami sukacita di hadapan Tuhan. Bahkan secara khusus kami berdoa biar kiranya Tuhan memberkati apa saja yang mereka lakukan. Kiranya juga Tuhan memberkati seluruh tim pelayan Tuhan yang sudah melayani, dari studio dan di luar studio diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan terus akan menolong kami. Tidak lupa berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia diberkati oleh Tuhan. Sabang sampai Merauke, bahkan juga kota-kota besar, kota-kota kecil, sampai pedalaman sekalipun diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Satu hati kami membawa bangsa ini untuk Tuhan pulihkan, Tuhan tolong, dan Engkau terus menjamah memulihkannya. Setiap dari bangsa ini biar kiranya mendapatkan berkat daripada Tuhan. Secara spesial dalam tahun politik, di mana akan terjadi pemilihan presiden dan juga legislatif, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu ada. Dan Tuhan tolong supaya pemilihan-pemilihan yang terjadi berada dalam anugerah Tuhan dan Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kota Jakarta kami serahkan bagi-Mu. Tuhan memberkati kota ini, Tuhan memulihkan kota ini, dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu. Demikian kami berdoa biar kiranya pemulihan, kejayaan terjadi di kota ini, dan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan ada melalui kota ini. Terima kasih, sekali lagi kami juga berdoa untuk menyerahkan Kompleks Ekonomi Taman Anggrek di mana kami beribadah, melayani. Kiranya jemaat-jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, bahkan jemaat-jemaat Tuhan dipulihkan oleh Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang baru yang Tuhan kirimkan dilayani. Bahkan ada petobat-petobat baru yang siap menyerahkan diri untuk terap memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Kami percaya Tuhan baik dalam seluruh kebenaran kami. Kami mengakhiri ibadah ini dengan berharap berkat Tuhan dicurahkan bagi kami, dan Engkau memberkati kami sekalian. Saudara jemaat Tuhan, dimanapun Engkau berada, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan, bawa pulang dalam hidupmu. Segala berkat dari Bapa di sorga tercurah bagi menjadi bagian milik-Mu, ketika Engkau mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan-Mu. Diberkati Engkau dalam keluarga-Mu, diberkati Engkau dalam pekerjaan-Mu, diberkati Engkau dalam pelayanan-Mu. Apa saja Engkau berbuat diberkati Tuhan. Kemana Engkau melangkah, Tuhan terus menjamah hidupmu, menjamin hidupmu. Engkau diangkat naik tinggi, tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan nama dari Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita bersama malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, mengangkat kita ke surga kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Jenama Tuhan, kita boleh sampai pada akhir ibadah kita. Sampai jumpa dalam ibadah kita esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati.